Halo teman-teman semua, selamat pagi semesta, selamat pagi Indonesia. Senang sekali hari Minggu ini kita bisa berjumpa kembali. Hari ini kita akan kedatangan seorang dokter yang saat ini sedang tinggal di Papua untuk praktik dan juga sekarang tinggal di sana. Kita akan kedatangan dokter Noni Apriliani yang akan menceritakan kepada kita gimana sih pengalaman dan juga suka dukanya selama praktik di Papua dan juga mungkin menceritakan bagaimana kondisi di Papua saat ini, terutama semasa Covid dan juga pengalamannya gimana sih selama di Papua dan juga nanti mungkin bagi teman-teman atau misal adik-adik yang ingin menanyakan terkait perkuliahan atau bagaimana sih Kak Noni kenapa dulu memilih menjadi dokter dan sekarang tinggal di Papua. Ya, Dokter Noni sudah hadir. Kita langsung invite. Halo UIGTK yang selalu setia menonton. Semoga kontennya bermanfaat ya. Kita tunggu Dokter Noni dan cerita-ceritanya nanti sama Dokter Noni. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dan juga koneksinya lancar. Oh ya teman-teman semua jangan lupa untuk saat ini kita harus tetap menggalakkan untuk selalu pakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan juga menjaga jarak dimanapun kita berada. Pagi Noni. Selamat pagi Noni. Jelas nggak Non? Jelas nggak? Halo Non. Gambarku ada tidak di sana? Ya, Di sini berhenti. ada. Gambarmu berhenti ya di situ. Gambarku tapi jelas nggak? Iya, jelas, jelas. Udah jelas, udah jelas. Aduh, apa di sini nih sinyalnya sangat cantik. Nggak jalan. Bagaimana? Jelas nggak? Mukanya jelas, cuma di sini gambarku itu berhenti. Coba ya, Apa ke-invite boleh? sinyalnya Non? Coba ya. Oke. Kita tunggu dulu ya teman. Nanti ya Dokter Ronde live dulu untuk nanti mencari spot yang bisa nanti sinyal lancar sehingga nanti perbincangannya bisa tetap lancar dari awal sampai akhir. Teman-teman bersabar ya. Selamat datang untuk yang sudah hadir. Clara, WGTK, Livas, Hario, nanti kita tunggu Dokter Noni untuk hadir. Nanti bagi teman-teman yang punya pertanyaan bisa langsung ditanyakan juga ke Dokter Noni. Ya, Dokter Noni sudah meng-invite, kita coba. Semoga kali ini koneksinya lancar untuk Dokter Noni. Ya, hari ini kita live saya dari Jakarta, Dokter Noni dari Papua. Ya, sudahlah. Tidak kelihatan, tidak apa-apa. Sebentar Non, Halo, masih loading. Halo Non, masih. Halo, ya. tapi gambarnya belum ada Non. Iya nih, bagaimana ya? Nggak ada gambarku di sana. Gak ada, kamu tapi ada nggak? Gelap Non, hitam. Udah ada. Ya sepertinya sinyal hari ini menjadi kendala bagi kita, tapi semoga nanti Dokter Noni bisa menemukan tempat yang sinyalnya lancar. Non, tapi jelas nggak suaranya? Noni? Ya maaf ya teman-teman semua masih ada kendala terkait sinyal. Nanti kita tunggu dulu. Semoga koneksinya lancar. Jadi teman-teman semua yang ingin bertanya kepada Dokter Noni bisa bisa nanti Sudah? ditanyakan. Noni, udah Non? Jelas sudah? Ya, sudah. Oke, oke. Ya, akhirnya Akhirnya, meskipun agak agak delay sedikit tapi nggak apa-apa ya, Non. ya udah nggak apa-apa. Ya, Sip, ya. sip. Apa kabar, Noni? Alhamdulillah baik Agung. Bagaimana kabarnya di Ya, sana juga?
Alhamdulillah baik ya. Udah lama banget non, setahun nggak ketemu loh. Setahun gak sih? Iya bener Atau dua banget. tahun? 1 Setahun kan? Setahun tahun. lebih. Ya cuma 1 tahun lebih. benar-benar. Gimana nih non kabarnya di sana? Terus keadaan di sana gimana? Gimana di Papua nih sekarang kondisinya? Papua ya. Iya, alhamdulillah untuk aku pribadi sih baik. Sekarang masih sebenarnya minggu-minggu terakhir aku di sini ya, karena kan di sini aku lagi dalam program intensif kan. Nah, program Mm-mm. intensif ini sebenarnya 1 tahun, 12 bulan. Ini aku jadi 10 bulan. Kalau di sini sih kondisinya untuk COVID-nya sekitar udah mulai muncul ini kasusnya. Karena kan kemarin itu sebenarnya bandara ditutup, terus kapal ditutup. Nah, semenjak dibuka ini mulai muncul-muncul nih kasus-kasus baru, kasus-kasus yang Mm-mm. eh, pasien COVID mungkin karena kan sekarang masih masa pandemi COVID ya. Dan mulai ada yang meninggal juga di sini. Tadinya tuh masih adem ayem, terus sekarang udah mulai bermunculan Mm-mm. gitu. Sejak kapan sih non kalau di situ apa namanya COVID mulai masuk ke Papua di Nabire tepatnya di tempat Noni? Untuk Oh, kalau pertambahan kasusnya tuh emang udah dari awal atau misal emang baru mm, akhir-akhir ini? baru akhir-akhir ini deh kayaknya. Jadi dari dulu tuh udah mulai muncul. Jadi pas muncul COVID di Jakarta itu, ini ditutup. Pokoknya penerbangan semuanya ditutup. Nah, kemarin sempat dibuka di pertengahan itu dibuka. Terus ada yang masuk. Yang masuk kebetulan dia itu positif gitu, positif swabnya. Terus akhirnya ditutup lagi. Nah, setelah itu di dalam banyak klaster-klaster, terutama yang kalau nggak salah kemarin yang dari Goa kah atau mana gitu. Nah, dari situ Mm-mm. udah mulai banyak muncul-muncul gitu. Jadi kayak dari dulu nggak ada adem ayem, setelah sana mulai surut di sini baru muncul gitu. Mm-mm. Tapi sebelumnya kalau misal di situ ada kebijakan sendiri nggak non ke warga-warganya atau tetap himbauan untuk memakai masker gitu-gitu? Apakah emang sudah aktif Hmm. dari sebelumnya atau ya baru-baru akhir-akhir ini? Kalau untuk himbauan kita ngikutin pemerintah pusat ya, jadi kan kemarin sempat pernah untuk lockdown gitu. Nah, di sini juga ya ikutan. Jadi di sini sepi, benar-benar warung nggak boleh buka. Terus yang di jalan itu benar-benar cuma boleh tenaga medis atau yang memang berkepentingan, benar-benar penting gitu. Kalau misalnya nggak boleh, nggak dihimbaukan gitu. Sama sebenarnya untuk himbauan dari sana sama dari pusat sama yang di Mm-mm. Nabire juga gitu. Cuma memang Ya. kasusnya mungkin gelombangnya beda kali ya. Karena belum Mm-mm. masuk sini, setelah masuk sini baru muncullah banyak gitu. Ya semoga sih nanti semakin Begitulah. menurun apalagi ini udah di akhir masa internship Noni yang mungkin rencana akan balik lagi ke Jawa. Yang anak apa Iya, masih mau tinggal di situ. balik Dan dulu ini dong. juga Nanti balik dulu. kita ngucapin selamat datang buat teman-teman yang udah nanti mau datang mungkin atau mau hadir di live kita. Nanti kalau misalnya ada tanya-tanya bisa langsung ditanyakan ke Dokter Noni. Sebenarnya ini pasti Iya, non, nanti. semua orang pasti kan nanti silih berganti masuk dan juga nanti akan bisa lanjut tanya-tanya Mm-mm. juga. Sebenarnya Noni, kenapa sih non untuk Noni memilih untuk menjadi dokter dan itu memang udah cita-cita dari kecil sehingga sampai sekarang Noni ini udah mantep Mm-mm. untuk jadi dokter, emang cita-cita atau Waduh, memang ya gimana non ceritanya non? menyesal boleh nggak? Nggak deh. Nggak. Jadi gini, sebenarnya aku udah pernah ceritain juga ya di YouTube. Mungkin teman-teman yang subscribe YouTube aku pernah ceritain perjalanan aku dari awal diterima di FKUI sampai lulus gitu. Cuma di sini mungkin overview aja ya. Kenapa aku bisa masuk Iya. sini, masuk di FKUI dulunya, terus sampai sekarang setelah lulus menyesal atau tidak gitu kan. Sebenarnya kalau pas pertama masuk itu coba-coba berhadiah ya. Karena aku baru kepikiran kepengen masuk di FKUI itu setelah aku kelas 3 atau kelas 2 gitu. Gara-gara teman-teman aku tuh ada yang pengen masuk ke dokteran. Ih, keren juga ya masuk ke dokteran, kayak aku mau juga deh coba gitu. Dan pas itu ada jalur undangan gitu, Gung. Kamu undangan juga kan? Iya sama dong. Iya. Nah, ya itu pas di jalur undangan. Apa jalur undangan kan memang ya sudah kita masukin nilai saja terus kita pilih 4 jurusan di 2 universitas. Ya udah aku masukin aja. Sebenarnya nggak terlalu berharap banyak juga sih karena kan itu menurut aku wah FKUI kayaknya nggak masuk nih, kayak ya sudahlah coba-coba berhadiah saja. Terus alhamdulillah ternyata diterima di situ gitu. Tapi setelah Hmm. masuk eh, karena pas kelas 3 itu udah mulai ada keinginan, yang penting niatnya dulu sih. Jadi pas aku diterima, oh ya sudahlah, udah terlanjur masuk, ya udah kita niatin aja, selesaiin lah yang apa yang sudah dimulai gitu. Udah di akhirnya selama perjalanan dengan suka dukanya akhirnya bisa selesai juga. Ya,
Non, mungkin juga banyak yang tanya di Hmm, subscribernya Noni, followersnya Noni, atau teman adik-adik yang nontonin Instagram hmm, live-nya Noni, atau mungkin di video-videonya Noni nih. ah, Kenapa memilih FKUI dan apa sih mungkin keistimewaan yang didapat oleh Noni? Mungkin nanti ya aku juga sih sebenarnya sama kayak misal bagi Noni sebagai mahasiswa UI keistimewaannya apa sih Non? Apakah kayak mungkin kan orang mikir atau misal ada pandangan biayanya mahal terus sampai harus betul betul betul. merantau kan karena kita kan dari daerah gitu Non sama-sama Iya merantau benar-benar. mungkin ada keistimewaan yang mungkin Noni bisa ceritakan dan sampai sekarang kan dari segi biayanya tuh gimana sebelum nanti kita lanjut ke pembicaraan-pembicaraan yang lebih serius dan menarik. Oke. Oke, ini mungkin nanti Agung bisa cerita juga ya, karena kan Agung di Mm-mm. FISIP UI juga kan. Nah, nanti kita bisa sharing-sharing juga nih. Mungkin teman-teman bukan cuma ada yang pengen di kedokteran aja, mungkin ada yang pengen ke soshum juga, nanti Agung bisa ceritain. Nah, kalau aku pribadi sih, kenapa aku milihnya di FKUI, pertama tadi kan karena ada kesempatan untuk memasukkan. Nah, sebenarnya pas memasukkan itu aku bisa aja kan milih FKUGM kah, atau FKUNS, atau Undip, atau yang lainnya. Nah, pas itu kenapa akhirnya aku nekat memasukkan ke FKUI yang menurut aku peluangnya itu sebenarnya nggak terlalu besar, karena pas itu kakak kelas di SMA aku tuh udah ada yang masuk 2 tahun di atasku tuh udah ada yang masuk di FKUI. Nah, disitulah ada kesempatan aku buat nanya-nanya. Nah, karena salah satu hal yang apa sih, yang di masyarakat kan waktu itu SMA kan belum tahu ya di kedokteran itu seperti apa, terus bayarnya gimana, karena kan isu-isunya bayarnya mahal. Nah, aku tanyalah sama si kakak kelas aku itu. Eh, Pas itu Mas Firdaus mungkin Tahu. terhimak juga Mm-mm. kan dia sama Mas Firdaus. Aku nanya, Mas gimana kalau di sana? Apakah bayarnya gimana? Biayanya gimana? Terus pendidikannya, sekolahnya kayak apa gitu. Sudah dia kasih gambaran bahwa di sana ya gurunya udah ahli-ahli semua pertama. Terus untuk biayanya di sini ada banyak beasiswa dan bayarnya itu sesuai dengan kemampuan. Nah, gitu jadi nilai plus. Kemampuan maksudnya gimana tuh dia jelasin nih. Jadi kalau gajinya segini nanti dapat bayar UKT-nya segini sekian gitu. Dia jelasin tentang itu terus jadi aku kebayang oh ya udah. Berarti untuk masalah biaya sebenarnya kalau misalkan bisa masuk di situ nanti bisa dibantu gitu sesuai dengan kemampuan kita bayar kan. Nah itu jadi nilai plus juga. Terus pas itu belum ada akses untuk tanya-tanya di UGM kah, UNS atau yang lainnya. Aku belum ada akses, jadi pas itu akhirnya ya sudah di situ aja lah. Kayak enak dan kayaknya keren juga kan di situ. Terus setelah masuk ternyata alhamdulillah banget aku merasa bersyukur banget bisa menjadi bagian dari di FKUI ataupun di UI secara keseluruhan karena di sana benar-benar kekeluargaannya sangat-sangat erat sekali dan Iya benar-benar betul. membantu kita masuk bareng dan lulus bareng ya kan kayak masya Allah aku bersyukur banget bisa di situ dan mungkin kalau aku nggak di situ mungkin aku nggak bisa bertahan sampai selesai tapi ternyata di situ banyak orang-orang Dan yang mungkin support sekarang terus nggak ke Papua ya Non. iya kenapa nggak ke Papua dan di situ aku pertama kali tuh aku sendirian gak kenal siapa-siapa terus ada Perhimak UI terima kasih Perhimak UI dan itu sangat-sangat membantu sekali kayak gitu sih kenapa aku Yuk. pilih di UI kalau Agung gimana. Ya, sebenarnya sama sih kayak misal emang dari SMA juga kalau aku sih juga dulu nggak tahu kalau misal ada yang kalau misal kakak kelas ada emang yang keterima di FISIP kan di komunikasi tapi nggak tahu Mm-mm. juga kalau misal udah ada yang jalur undangan atau belum nggak tahu sama sekali. Oh, Nah, jadi ya udah waktu itu juga sampai sekarang juga nggak tahu sebenarnya sebelum aku ada yang keterima di undangan di FKW atau enggak aku juga nggak tahu sih karena sebelumnya oh, rata-rata SBMPTN atau dari sekolah lain SBMPTN. kan. Ya udah terus jadinya ya daftar aja terus alhamdulillah keterima dan kita bareng waktu itu Hmm. ya Non masuknya dan bener kata Noni Iya banyak bener beasiswa yang banget. ada di sana dan seru sih ibaratnya jadi di pusat ibu kota dan juga akses kemana-mananya relasinya Semuanya banyak deket, jadinya selama kuliah nggak cuma untuk kuliah aja tapi juga untuk membangun relasi dengan orang-orang lain. betul Terus ya banget. Non lanjut nih ngomong-ngomong soal di Papua selama setahun ini ada suka dukanya nggak Non yang bisa diceritain ke kita mungkin kan orang atau misal memilih untuk internship di Papua Ah, salah satu tantangan sendiri atau mungkin why non gitu kan semua orang pasti kan bertanya masih kayak gitu rahasia. kayak ya kan Enggak. meskipun rahasia tapi mungkin yang hal-hal yang menarik terkait dengan kondisi masyarakat di sana yang bisa jadi pembelajaran buat kita Mm-mm. semua yang mungkin belum diketahui kalau misal oh sama loh di sana sama di sini ya gitu kan gimana sih non? Oke. Jadi untuk gambarannya kenapa aku dipilih di Papua. Sebenarnya setelah
kesan pertamaku ke sini tuh sebenarnya sebelum sebelum aku datang ke sini kan kita pilih isip tuh sekitar 1 bulan atau 2 minggu. 2 minggu sebelum keberangkatan kita sudah tahu kita mau berangkat kemana. Dan itu benar-benar rebutan gitu. Jadi kuota nasional itu pas itu cuma satu, Gung. Cuma satu orang doang. Nah, pas itu aku juga ya udahlah kalau misalnya rezeki aku dapat di sana, ya aku akan dapat karena itu kuota satu benar-benar kayak Oh, itu jadi rezeki lah masing-masing kalau daerah misalkan bisa satu. masuk. Jadi kuota nasional kuotanya 5 orang. Di Nabire nih, kuota 5 orang. 2 itu lokal, regional, nasional cuma satu. Karena aku di Jakarta, aku dapetnya yang kuota Nasional. nasional. Ya, yang di mana itu cuma satu. Dan pas itu udahlah aku random, bukan random sih, kayak aku udah milih, udah ada prioritas, pilihan satu di sini di Nabire, pilihan kedua di dekat rumah itu di Gombong sama di Kebumen atau di mana gitu. Pokoknya di rumah sakit yang buka di daerah di Kebumen gitu. Nah, udah aku pilih, pas milihnya pun aku ya udah aku klik cepet-cepetan ternyata alhamdulillah dapet. Dan itu menurut aku itu adalah apa ya? Kayak bener-bener rezeki. Aku berdoanya juga berikan yang terbaik, bukan aku pengen di sana, aku pengen di sana. Aku doanya juga pengen yang terbaik karena itu bener-bener eh apa sih cuma satu angka gitu, Gung. Nah, pas kesan pertama sebelum kesini, aku seminggu sebelum kesini aku udah gak sabar, aku pengen cepet-cepet nyampe gitu. Karena aku sebenarnya aku pengen bikin konten juga kan. Pengen konten, pokoknya pengen ngasih tahu gambaran kalau misalnya di Papua itu seperti apa, terus orangnya kayak apa, dan pengen bikin kalian itu nggak takut kalau misalnya kalian itu pengen ke luar Jawa gitu. Salah satunya di Papua, dan itu aku pengen kasih gambaran kalian kalau sini tuh menyenangkan gitu kan. Walaupun mungkin ada faktor-faktor lain gitu, Gung. Nah, pas aku datang ke sini beda banget, bener jujur beda banget sama yang teman-teman ya dari teman-temannya mungkin beda-beda banget juga ya sama yang di teman-teman di Jakarta juga. Terus dari lingkungannya terutama masyarakatnya Gung itu beda, Gung. Jadi pas pertama ke sini, aku kan orang Jawa ya. Kalau manggil pasien itu pelan. Bapak A nggak denger, nggak ada yang denger. Terus kata perawatnya, dok yang keras dong ngomongnya. Mereka nggak denger kalau halus begitu. Begitulah, terus akhirnya mereka yang panggilin. Udah, seiring berjalannya waktu, oke. Berarti suara aku harus lebih keras. Aku harus nadanya lebih tinggi. Akhirnya dari situ aku udah mulai belajar untuk teriak-teriak ngomongnya. Benar. Begitulah. Terus habis itu dari teman dari apa ya? Dari orang-orangnya sebenarnya sih bukan cuma orang Jawa, orang Papua doang. Jadi orang Papua pun ada yang orang pantai, ada yang orang gunung. Terus ada pendatang juga, Gung. Pendatangnya sih banyak juga, Jawanya banyak. Terus dari suku-suku lain juga banyak kayak Toraja, Bugis itu juga banyak. Dan di situ aku jadi belajar macam-macam suku. Karena mereka punya Ya, tipe-tipe yang berbeda juga ternyata. Jadi pas kita menangani misalnya pasien dari orang pantai sama orang gunung itu beda. Ada yang mereka nggak bisa bahasa Indonesia, jadi kita butuh translator gitu misalnya. Ya begitulah. ya. Jadi memang ada Ya perbedaan, pokoknya cuma kita berusaha untuk adaptasi gitu sih. nggak cuman belajar tentang gimana kita langsung nanganin orang, tapi juga perlu belajar Mm-mm. budayanya kan, Non. Iya Karena kan di benar sana budayanya. ternyata nggak murni semuanya orang Papua juga. Kayak ibaratnya Iya, melting pot juga ada orang-orang dari Indonesia yang memang ke sana gitu ya, Non. iya betul betul. Banyak juga pendatangnya di sini. Bahkan ada suatu kampung yang dia itu bukan kampung, jadi kayak tempat transmigrasi gitu, Gung. Aku datang ke Mm-mm. sana, ada anak kecilnya yang dimana dia itu nggak pernah ke Jawa, lahir di Papua, ngomongnya logatnya Jawa logatnya tuh lebih Jawaan dia dibanding aku. Terus kayak kok bisa ini lahir di Jawa? Enggak, emang di situ daerah Kampung orang-orang Jawa. transmigrasi. Iya benar, Transmigrasi. jadi transmigrasi mereka paling banyak datang ke sini gitu. Hmm. Tadi Non ada yang nanya Hmm. kalau anak-anak FKU itu pinter-pinter semua nggak sih? Sebenarnya pinter-pinter dalam hal apa nih? Sebenarnya kalau definisi pinter itu kan masing-masing. Ada yang dia pinter nyanyi, ada yang pinter Hmm. masak, itu pinter juga Hmm. kan. Ini kalau maksudnya definisi pinternya mungkin lebih dispesifikan lagi ya, Mm-mm. pinternya pinter Ya apa benar. gitu. Mungkin Pasti bisa juga di, kalau menurut aku juga itu sih iya yang kan? penting kayak punya passion kan ketika misal memang pinter atau enggak kan juga bisa dipelajari kalau memang udah Mm-mm. passion pasti nanti bisa dikejar dan juga di Iya apa diraih untuk benar-benar. misal jadi dokter, jadi penyanyi, jadi apa. Terus nih Mas Martino nanya, penyakit paling banyak di Papua apa sih Non? Yang terbanyak.
di sana? Mm-mm. Yang terbanyak apa ya? Malaria justru kalau di yang di Nabire Kota ya, di RSUD Nabire itu masih udah mulai jarang ya kalau malaria. Paling paling sering itu infeksi kulit sih. Infeksi kulit, IMS, HIV masih banyak juga. Terus paling apa ya? Batuk pilek, ispa-ispa begitu, infeksi saluran pernafasan juga masih banyak. Pokoknya yang berhubungan dengan higienitas. Itu untuk yang Mm-mm. dari orang-orang ininya ya. Kalau dari orang pendatangnya beragam sih, beragam-beragam. Ya Ada yang sih bener. sakit jantung juga ada, ya beragam. Jadi sebenarnya apa namanya untuk hidup bersih dan sehat itu kan juga penting pasti dimanapun kan, kayak penyakit Hmm, juga pasti datang kan sebenarnya dari situ utamanya. Non sempet takut nggak sih di sana non? nggak takut. Pertamanya kan karena aku excited banget kan datang ke sini. Terus setelah aku masuk jaga di IGD, Gung, kasus-kasusnya itu banyak yang KLL, kecelakaan lalu Apa? lintas. Oh, Kecelakaan lalu lintas. Banyak yang pembacokan di jalan. Banyak yang berantem. Banyak yang pembegalan. Nah, dari situ aku mikir, gak aman juga nih tempat. Tapi pas itu udah berjalan sih. Terus habis itu jadi tahu ternyata, terus orang-orang juga pada ceritakan, wah ini iya, kemarin ada pembegalan di sana. Itu eh, kecelakaan, terus di sana orangnya mabuk, terus dibacok gitu. Nah, pas itu jadinya aku, wah ternyata nggak aman di sini, nggak terlalu aman gitu. Atau mungkin karena memang aku dipaparkan dengan kasus-kasus yang seperti itu karena aku di IGD. Mungkin kalau di luar nggak nggak terlalu seperti itu. Cuma eh, gimana ya? Karena di sini banyak di lingkungan baru, budaya juga baru. Jadi kita tetap hati-hati juga sih. Kalau malam kalau perlu nggak usah pergi-pergi jauh-jauh sendirian, terutama apalagi cewek gitu. Ada teman isipku pernah juga dia itu naik motor, terus berhenti di pinggir jalan gitu, Gung. Terus tiba-tiba ada orang di belakangnya, dia minta nyamperin. uang. Minta doang, tapi nggak tahu dia mabuk kah atau apa. Pokoknya dia minta uang kayak gitu. Dan dia di sini emang modelnya seperti itu. Minta uang. Terus si temanku ini cewek kan, dia teriak, malah itu lebih lebih takut. Terus dia pergi deh. Jadi kayak gitulah. Pokoknya lebih hati-hati aja kalau itu. Karena ini lingkungan baru juga kita juga. Iya sih. Dan Ya pasti di budaya juga. lingkungan baru apalagi bukan daerah situ, kita bukan dari situ kan, kita juga tetap harus Iya hati-hati. bener. Non, sebenarnya kalau di situ non itu tinggal di mana? Di kos atau di Hmm. tempat ada mesnya atau asramanya atau gimana? Oh, kalau isip yang sekarang karena kan sebenarnya kita bertujuh sekarang karena yang dua ini perpindahan gitu dari Wamena sama dari emang orang sini jadi bisa boleh dispensasi dapat ini kan kita bertujuh yang rumahnya di sini ada dua orang terus yang satu dia bawa anak sama suaminya gitu sama keluarganya jadi dia kos sendiri terus yang berempat ini kita benar-benar nggak ada tempat tinggal di sini jadi disewain sama rumah sakit gitu jadi ada rumah disewain sama rumah sakit itu ada lokasinya ada di seberang pas rumah sakit jadi kita keluar tuh langsung depannya halaman nyebrang jalan udah rumah sakit. Ya malah bagus sih, nggak terlalu jauh kan, juga aksesnya Betul mudah juga ke tempat praktiknya. iya benar-benar Non, sebenarnya lanjut nih, kalau misal di Papua itu memang tujuan sementara untuk internship aja atau nanti ada kepikiran buat praktik di sana atau ada daerah yang lain yang mungkin Noni tuju setelah oh dari Papua ini? kalau sekarang sih untuk saat ini masih fleksibel ya maksudnya belum eh, jadi aku punya plan A B C D segala macam karena kan mungkin kalau kalau nanti habis ini si apa ya ngomongnya kalau misalnya nanti aku menetap lagi di sini aku juga udah ada bayangan pengennya di ikut PTT atau nanti kerja di puskesmas kayak gitu terus kalaupun nanti tidak di sini itu berarti kan aku kembali di Kebumen kan nah nanti mungkin aku juga akan cari di sana bisa di rumah sakitnya atau di puskesmasnya itu kalau di Kebumen kalaupun nanti di Jakarta mungkin aku juga akan nyari sekitaran Jabodetabek juga kayak gitu gitu sih nanti Non, iya, ada beberapa plan gitu Gung. iya benar-benar. Karena kan nanti juga tergantung kan abis ini kita mau gimana, apalagi juga Iya masih masa benar. pandemi. Semoga nanti akhir internshipnya
masih tetap bisa lanjut kemanapun yang Noni mau tuju sih, entah mau pulang dulu ke Kebumen atau misal ke Hmm, Jakarta atau misal kemana, dan ya, gak betul. terhalang juga sih Non. Non, kan Ah, Noni sebagai semoga. dokter nih, selain selain jadi dokter kan juga dari dulu sih sebenarnya udah jadi konten kreator nih. Kenapa sih Non kepikiran buat selain jadi dokter tuh kepikiran jadi konten kreator sejak kapan sebenarnya? Oh, jadi dulu itu sebenarnya pertama kali video yang aku upload itu pas aku koas Gung. Koas pas itu aku lagi stase forensik, ya kan? Nah, pas stase forensik itu ruangannya itu full wifi. Dan kalau forensik kan kita menunggu pasien datang kan, artinya kalau ada jenazah datang kita melakukan pemeriksaan luar. Kalau memang perlu autopsi kita baru ikut autopsi. Jadi memang fleksibel mengikuti adanya pasiennya gitu. Ataupun nanti perlu visum ke depan ke IGD RSCM kita juga dipanggil ke sana. Jadi lebih banyak waktu kosongnya. Nah pas itu tugasnya pun tidak terlalu banyak. Jadi waktu yang aku habiskan adalah untuk nonton YouTube, Gung. Aku tuh nonton YouTube gitu kan, karena kan tugasnya udah selesai, udahlah kita cari hiburan yang lain gitu. Nah, terus aku mikir, kenapa kita nonton aja gitu, kenapa kita nggak coba bikin gitu. Terus akhirnya aku mencoba mengupload satu video. Pas itu aku bikin videonya make up tutorial, karena yang aku tonton adalah make up tutorial. Ingat Tapi banget tidak itu. laku. Ya benar, tapi tidak laku. Terus nggak ada yang nonton. Ya ada sih, cuma kayak aduh nggak pede nih ya gitulah, kayak masih banyak yang lebih bagus gitu. Terus abis itu kan udah make up nih, udah dandan gitu, mau ngapain ya, masa langsung dihapus gitu kan. Ayo udahlah bikin apa kayak konten-konten yang lain gitu. Yaudah aku cari-cari materi tentang kedokteran, materi kehidupan di kedokteran itu gimana. Nah aku ini bikinlah biaya sekolah di kedokteran mas itu, sama buku-bukunya apa aja yang perlu. Nah, aku upload video itu, ternyata respon dari teman-teman banyak yang suka. Itu banyak yang nonton, banyak yang komen, banyak yang nanya di video itu. Nah, semenjak satu video itu banyak yang nonton, banyak yang komen, dan banyak request, akhirnya aku coba untuk selalu bikin lagi sesuai dengan request teman-teman yang di situ. Nah, niatnya mungkin pas pertama iseng ya, karena nggak mau nonton doang, pengen coba menghasilkan sesuatu. Nah, pas aku bikin ternyata responnya juga bagus, ya sudah aku coba bikin. Walaupun memang bikinnya masih belum fokus nih, Gung. Aku bikinnya sesuka-suka hati dan mood dulu, karena belum ditargetkan sesuatu gitu. Itu sih, karena ingin bisa menebarkan manfaat banyak untuk orang lain. Dan gini, satu lagi sih yang pengen aku sampaikan ke teman-teman yang mungkin nonton YouTube-YouTubeku itu. Aku pengen mereka itu nggak eh, melihat bahwa menjadi dokter itu nggak harus yang banyak duit gitu, nggak harus yang habis miliar-miliaran atau ratusan juta. Di situ tuh ada kesempatan buat teman-teman yang sebenarnya ingin tapi secara finansial kurang, atau mungkin ingin tapi jadi secara akademis bagus dan bisa dan mampu, tapi secara finansial kurang, itu masih ada kesempatan. Kalian masih ada kesempatan di situ, jadi berusahalah semampu kalian. Kalau memang itu cita-cita kalian, usahalah jangan menyerah sebelum berperang gitu. Dan aku pengen kasih Iya. gambaran itu, kalau di kedokteran tuh nggak sesulit itu kok, nggak semahal itu kok, nggak sesibuk itu. Kalau Agung? Iya sih bener. Iya sih bener Non, kayak bukan buat coba-coba juga tapi kayak gimana kita mengembangkan passion kita kan, karena Ya betul betul. ya sebaik-baiknya ilmu lebih bermanfaat kalau misal Ya benar-benar dibagikan setuju. kepada orang lain kan, kayak misal Ya aku pun betul. juga kayak misal kayak gini Iya juga ini belajar bikin ini untuk juga. bisa Oh bisa betul. berbagi juga ke orang lain, untuk berbagi kabar juga ke orang-orang yang Ya memang benar. punya punya kemampuan, kayak misal Noni bisa berbagi tentang kedokteran, ya kita saling berbagi aja sih Non, dan juga Ya benar. bukan untuk apa-apa tapi untuk ya untuk bareng-bareng gitu kan, untuk dibagi kepada orang-orang biar tahu segimana sih sebenarnya ilmu yang kita punya, juga mungkin teman-teman juga bisa juga jadi tempat sharing kayak gitu. Iya Terus Non, betul banget. mungkin Non kalau misalkan Non ini baru salah satu narasumberku sekarang dokter kan, kalau misal ada tips and trick gak sih Non, kayak misal selama pandemi ini sebenarnya kita tuh baiknya tuh gimana sih kalau misal jadi orang awam kan, kayak apakah keluar ya udah yang penting pakai alat pelindung diri lengkap, pakai masker, atau kayak ya udah lebih baik di rumah dulu aja sebenarnya, untuk kalau menurut Noni, menurut pandangan Noni, kalau misal uh,
hidup di masa sekarang, di masa pandemi ini tuh lebih baik untuk ya mengurangi di rumah pasti sih, itu pasti Hmm, lebih baik. Tapi kalau misal mau keluar tuh sebaiknya tuh gimana, Non? gimana? Oke, mungkin teman-teman udah pernah dengar juga ya tentang adaptasi kebiasaan baru. Pernah dengar nggak, Gung? Adaptasi Pernah. kebiasaan baru. Nah, karena kita di masa yang baru, masa pandemi COVID, nah jadi kita harus punya adaptasi juga nih. Sama kayak kalau misalnya kalian nih baru masuk SMA ke kuliah kan juga harus adaptasi kan. Nah, sama kita memasuki masa yang baru, kita juga harus belajar untuk beradaptasi. Nah, adaptasi yang bagaimana sih di masa COVID ini? Mungkin teman-teman juga sudah sering dengar, teman-teman sudah sering mendengar sana sini. Cuma kadang dengar tapi mempraktekannya tidak semudah yang di- disampaikan gitu. Mungkin yang pertama yang paling perlu kalian tahu adalah kalau misalnya virus corona ini adalah masuk melalui yang paling gampang deh, yang paling kalian tahu dari mana? Kan dari mata, dari hidung, dari mulut. Kan dia ke saluran nafas gitu kan, sama ke mukosa. Nah, yang paling penting adalah jangan mencemari area itu dengan virus gitu kan. Nah, virus itu paling banyak itu ada di tangan karena kita nggak tahu kita megang apa, itu ada di tangan terus kita ucek-ucek gitu kan. Nah, itu nanti bisa bikin nularnya bisa lewat situ juga. Makanya yang pertama yang bisa kalian lakuin di situasi pandemi ini adalah yang pertama adalah sering-sering cuci tangan. Maksudnya cuci tangan di sini pas mau apa aja, berarti pas mau makan, pokoknya pas mau megang area wajah gitu, pokoknya harus cuci tangan dulu. Cuci tangan bisa pakai air sabun sabun yang mengalir ataupun pakai apa? Hand Hand sanitizer itu. sanitizer. Dan cuci tangannya itu yang benar juga, yang 6 langkah cuci tangan itu. Karena kan virus nggak kelihatan ya, nggak kelihatan. Jadi kita harus memastikan semua di kuku-kuku ini nggak ada, di telapak tangan juga nggak ada. Jadi harus mengikuti cuci tangan yang sesuai dengan yang dianjurkan, 6 langkah cuci tangan. Itu yang pertama, Gung. Yang kedua adalah pakai masker. Nah, pakai masker ini yang benar ya, pakai masker yang benar, harus menutupi area hidung dan mulut, bukan bagian mulutnya aja. Itu sama kayak kalian pakai celana dalam, tapi burungnya kelihatan. Nah, itu kalau misalnya pakai masker gini doang. Itu tuh. Mau nggak? Itu kan tujuannya untuk menutupi. Kenapa harus dibuka dan kelihatan cuma segini doang? Gitu. Aku contohin ya. Nih, mungkin gini. Mungkin ada teman-teman yang misalnya pakai masker itu, harusnya, ini aku contohin yang benernya dulu ya. Kan gini, kita Ya. ikat di belakang gitu. Terus, kalau yang pakai masker bedah, kalau yang pakai masker bedah ini tuh nah gini. Jadi ininya harus bentuk hidung gitu. Jadi pastiin dia menutup hidung, menutup mulut. Ini yang benar. Coba ada beberapa yang gini, Gung. Ya, Sering lihat nggak? Apa sering fungsinya? Ini kan dong. lewat hidung ini dia masih bisa mengeluarkan udara dan itu ada virusnya. Nah ini juga ini yang nggak benar ya. Jadi yang benar itu yang tadi menutup antara hidung sama mulut gitu. Itu yang benar. Terus adaptasi yang lain lagi apa, Gung? Coba. Tidak boleh jabat tangan. Dia Iya, minimalkan kalau jabatan. misalnya jabat tangan nggak usah dulu lah. Kita pakai gini kah atau pakai gini kah? Kayak gitu. Jadi yang diganti lah model yang lainnya. Terus etika batuk dan bersin. Jadi kalau etika batuk dan bersin, kalau misalnya kalian di sekitarnya ada tisu gini. Yang pertama adalah ditutup, baru bersin, baru batuk, habis itu baru kalian buang. Kalau kalian Mm-mm. pakai masker, kalau kalian pakai masker, ditutup, mana nih? Ditutup, terus buang juga. Jadi diganti maskernya, kan di sini udah ada virus-virusnya gitu kan. Terus kalau misalnya nggak ada dua-duanya, pakai apa? Pakai ini kayak gini tangan dalam. Tahu. Jadi sebelah sini. Ya gitu benar. Jadi batuknya di sini, bersihnya di sini. Nah itu kenapa di sini? Karena ini kan paling jarang kontak dengan barang-barang kan. Paling nggak kalau kita yang bawa virus itu nggak nempel-nempelin. Kalau di tangan gini kan dia bisa nempel-nempel kemana-mana, bisa menularkan ke orang lain. Tidak jabat Hmm. tangan. Oh terus jaga jarak. Jaga jarak Iya. 1 sampai 3 meter. Gitu. Itu sih yang paling gampang dan paling mudah untuk kalian terapkan di masa pandemi ini. Jadi sebutannya adaptasi kebiasaan baru. Gitu. Ya bener sih, Non, karena di mana-mana juga lagi digalakkan untuk adaptasi kebiasaan baru kan, juga Iya benar. lagi dibentuk.
apa namanya, setelah dibentuk Satgas Covid, sekarang juga kebetulan aku juga jadi Satgas New Normal juga kan, kayak gimana Wah, kalau kemarin hidup selama Covid, sekarang gimana caranya biar orang-orang hidup dalam bisa menghadapi hidup dalam kebiasaan yang baru ya yang itu. Dan baru, agak betul susah betul sih, kayak betul. misalkan harus pakai masker, mungkin awalnya Mm-mm. canggung kan ngingetin orang, apalagi misal lebih tua atau misal lebih senior dari kita, misal bapak nggak pakai masker gimana nih, dia mau nggak mau mendingan kita daripada kita juga ikut terpapar kan, kita makanya Mm-mm. kalau bisa sih juga kita selalu bawa masker cadangan untuk kalau misal kita menemukan orang atau menjumpai orang yang tidak pakai masker bisa kita Benar. berikan juga gitu loh. Jadi Ya benar banget. kita juga Bisa nggak dikasihkan. cuman ngelindungin diri kita juga, karena kita juga harus ngelindungin sesama juga kan. Kalau misal kita cuman peduli sama diri kita juga pun nggak cukup, kita tetap bisa tertular kan, ya nggak Iya, non? suatu saat nanti kalau misalnya kita nggak melindungi orang lain, kita sih nggak apa-apa, kita nggak sakit. Tapi si orang itu sakit, terus dia bersin di tempat duduk yang kita duduki, terus kita pegang muka, nular juga ke kita lagi gitu. Iya, terutama orang-orang yang terdekat kita biasanya kan, Betul. meskipun itu keluarga juga harus tetap kita jaga, teman kantor, teman dekat kayak gitu ya non ya. Ya betul banget itu kan orang-orang yang terdekat, apalagi orang yang beresiko ya. Kalian yang Mm-mm. kebiasaan berangkat sekolah cium tangan itu dulu, dikurangin dulu, karena kan itu bisa menularkan. Kalau Kasihan dari juga pola yang di makan rumah. gimana non? Pola makan atau mungkin apa-apa yang bisa dikonsumsi untuk ya mungkin meningkatkan imun gitu kan, atau mungkin menjaga Hmm. kesehatan, ada rekomendasi mungkin dari dokter Noni? Oh, kalau untuk meningkatkan imunitas, karena kan ini sebenarnya virus ya, mungkin kalian teman-teman sudah tahu Mm-mm. juga kalau virus itu sebenarnya kalau yang dia tidak ganas kayak misalnya common cold gitu, dia virusnya kan dia bisa sembuh sendiri asal imunitas kita bagus gitu. Mm-mm. Tapi ini virusnya itu berbeda, dia ternyata lebih memiliki kemampuan untuk merusak tubuh kita itu lebih ganas, istilahnya virusnya itu lebih ganas gitu. Jadi kita harus meningkatkan imunitas kitanya juga harus lebih 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 tinggi, caranya lebih lebih apa ya? Pokoknya lebih aware lah tentang imunitas kita. Nah, yang pertama paling banyak digalakan kan makan makanan yang bergizi seimbang. Yang penting bergizi seimbang sih. Jadi kalau bergizi seimbang mungkin teman-teman sudah tahu piring makanku ya, piring makanku intinya di situ setiap kali makan itu harus ada karbohidratnya, harus ada proteinnya, harus ada lemaknya dan seratnya. Buah sayur itu juga itu harus seimbang, harus ada semuanya dalam satu kali makan. Dan yang kedua adalah olahraga atau aktivitas fisik. Nah, karena aktivitas fisik ini dikatakan juga bisa berperan dalam meningkatkan kekebalan atau imunitas tubuh. Jadi ini perlu juga dibiasakan buat teman-teman. Nggak usah lama-lama, 15-20 menit saja sudah cukup. Dan gerakan-gerakannya juga tidak perlu yang, kalau misalnya kalian bisa Ekstrim. bersepeda, bisa lari, iya nggak usah ekstrim-ekstrim banget. Kalau mungkin yang cowok-cowok bisa lari atau jalan kaki sederhana, atau bersih-bersih rumah, itu kan sudah bikin berkeringat dan aktivitas fisik. Atau mungkin yang seneng ngedance-ngedance gitu, bisa sambil senam di YouTube kan banyak tuh. Itu nggak apa-apa, itu di kamar gitu sendiri misalnya biar itu kan kesadaran itu adalah bentuk rasa cinta dan kepedulian kalian ke diri kalian Pada juga dan diri. itu adalah investasi juga gue dan itu sih yang Ya paling benar sih. gampang untuk meningkatkan imunitas terus istirahat yang cukup juga Ya terus sih kalau benar, perlu ini meskipun kan. banyakin makan vitamin C tapi ya dari Iya, buahnya langsung gitu. iya. Kan benar tadi apa namanya, untuk jaga imunitas tubuh apa, meskipun kita olahraga pun kalau bisa ya olahraga pribadi kan, yang nggak berkelompok tetap, Iya kalau kan kalau bener misal ya yang penting kalau mungkin banyak yang salah salah kaprah atau gimana ya non, boleh olahraga ternyata olahraganya yang malah ngumpul-ngumpul ya. berkerumun berkelompok, iya kayak misal yang malah kayak ya olahraga tim kan juga mendingan dikurangi ya Mm-mm. nggak sih non, karena kan Ya, apalagi ya kalau misal sendiri-sendiri olahraga kan saja nggak pakai boleh. masker terus nanti tangannya bersentuhan atau gimana kan, ketika misal olahraga mah kan lagi olahraga Betul. nggak apa-apa kayak gitu, Iya, harusnya tetap nggak boleh kan, itu juga malah hal. alasannya begitu, Dan cuma olahraganya kan bagusan nggak kalau pinter. misal itu yang di luar ruangan kan. Mm-mm. Kayak misalnya bersepeda tuh masih sering banget di sini aku juga sering lihat bersepeda terus dia nggak pakai masker. Karena mungkin kalau misalnya kita ngomong bicara gini, mungkin dropletnya cuma terbang 1-3 meter gitu. Tapi kalau dia naik sepeda, naik motor yang dia cepet gitu ya, dia lebih panjang ininya nularnya. Mungkin 5 meter, 10 meter ke belakang masih bisa tertular bagian belakangnya gitu.
Mm-mm. gitu sih. Iya sih Non, betul Aduh. sekali. Sebenarnya makasih banget sih Non udah dikasih ibaratnya diingetin lagi dan banyak Mm-mm. tips-tips baru. Kalau misal kita kemarin mungkin tahunnya 3M atau sekarang ditambah apa, jadi tahu sebenarnya kalau misal kita butuh olahraga, tapi kita juga Mm-mm. olahraganya yang gimana nih, kita harus tetap bisa milih kan, nggak Benar, olahraga benar, yang benar. mungkin basket Nggak, atau game bisa, tapi lebih lebih untuk ya dijaga dengan jaga jarak kan, karena ada jaga iya jarak betul. tapi ketika olahraga kenapa malah berkerumun kayak gitu nggak sih Non? Terus Iya, juga iya, benar, benar. pilihan makanan juga kalau misal vitamin mungkin bener kata Noni lebih baik yang dari langsungnya kan, dari Langsung buahnya dari atau full misal buahnya itu. mm-mm. Terus Non, Setuju sih. sebelum kita akhiri dan sebelum berlama-lama makin berlarut, mungkin Noni ada yang mau disampaikan dulu? Apa ya? Teman-teman nggak ada yang mau nanya lagi nih. Ah, kalau nggak ada yang mau nanya, sudah kita tutup. Apa ya, kalau misalnya yang disampaikan, oh mungkin kalau terkait dengan pandemi COVID, ini kan teman-teman masih, mungkin ada yang pernah dengar tentang, apa sih? Pokoknya yang tidak mempercayai COVID, kalau bahwa COVID itu adalah buatan segala macam, segala macam. Sekarang udah ada 114 atau 110 dokter yang meninggal. Dan banyak tenaga kesehatan lain yang juga menjadi korban. Gitu ya. Dan semua ini sebenarnya karena apa ya? Ya karena kesadaran kita yang mungkin masih kurang. Nah, buat teman-teman yang mungkin nonton video ini atau teman-teman generasi muda yang punya uh, impact lebih banyak terhadap lingkungannya, mulailah dari diri kalian. Mulailah untuk membantu negara kita ini benar-benar berhentilah itu udah COVID, stop aja, stop, nggak usah lama-lama. Nanti nggak bisa ada resepsi, nggak bisa kondangan, ya kan? Nggak bisa sekolah, nggak bisa buka les yang ini. Kalian buat yang bimbel-bimbel juga nanti kalau misalnya mau masuk kuliah nggak bisa ada ospek, seru padahal ospek tuh. Jadi cobalah mulai dari diri kalian dan ingetin yang sekitar kalian gitu, supaya kita akhirilah sudah ini pandemi COVID ini. Dan itu mulai dari diri kita, mulai dengan adaptasi kebiasaan baru yang kita lakukan sehari-hari gitu. Terus mungkin pesan buat teman-teman, karena mungkin ini yang nonton mungkin anak-anak muda semua ya Gung ya. Ya kan? Nggak Sama semua. nanti mungkin bisa pesan buat yang calon-calon mau jadi dokter gitu Non, atau yang kan Oh, mahasiswa baru nih sekarang kan baru pada masuk juga, gimana menghadapi atau untuk oh, ya kuliah kedokteran tapi di masa sekarang tuh pasti kan menantang Non, kayak yang oh, dulunya benar, benar, mungkin benar. Ada banyak akan perubahan sih. kebanyakan Iya benar. praktek, pasti sekarang perubahannya banyak kan. Iya, nanti ada OSCE menyuntik tapi virtual. Ya, nyuntiknya pakai boneka itu. Terus gitulah. Jadi sebenarnya kalau misalnya buat ada teman-teman yang mungkin mahasiswa baru gitu ya. Ini tantangan buat kalian ya, tantangan buat kalian yang karena kalian harus beradaptasi. Kalian bukan cuma adaptasi di masa pandemi. Kalian juga adaptasi di lingkungan yang baru. Kalian udah masuk ke lingkungan perkuliahan yang berbeda gitu dari sebelum-sebelumnya. Kalian tuh nggak ada bisa tanya-tanya ke kakak kelas, karena kakak kelas yang dulu itu dia nggak ngelewatin masa ospek di masa pandemi, mereka Iya. itu berbeda gitu. Jadi kadang kita nggak, mereka mungkin nggak bisa nanya ke siapa. Makanya kalian teman-teman yang mungkin maba yang baru masuk ataupun yang udah masuk jadi mahasiswa baru gitu, eh, pintar-pintarlah untuk menjaga kesehatan kalian dan beradaptasi di lingkungan yang baru. Itu aja sih. Dan apa yang kalian sudah mulai harus kalian selesaikan. Ya, kalian sudah masuk di situ, selesaikan lah, jangan setengah-setengah, jangan berhenti di jalan. Gitu. Ingatlah eh, usaha saat kalian memulai, saat kalian berniat untuk mengakhiri. Asik. Siap. Gitu lah gue sudah. Bukan untuk mengakhiri sih, kayak memulai ya ini bener-bener memulai sesuatu yang baru dengan kebiasaan baru kan Non, Betul. ya bertanggung jawab atas apa yang sudah dilakukan di Sudah awal dimulai untuk ya, udah dimulai gitu. Dia udah mau masuk terus karena ini bete apaan sih kok kuliah kok online terus. Udahlah bayar bayar kuliah tapi ternyata online mulu terus mereka ingin keluar enggak jangan. Ini adalah tantangan buat kalian untuk diadaptasi di era yang baru aja gitu. iya. Kalau mungkin ya berbeda sih tantangan kita masa dulu sama tantangan yang dihadapi sekarang, dan ya nggak bisa Makanya, direfleksiin karena mungkin beda gitu kan. berbeda Ya udah sih gitu. Non, nanti mungkin teman-teman buat yang pengen tahu lebih lanjut tentang gimana sih kehidupan kedokteran atau mungkin
gimana biaya kuliah di kedokteran, apa ilmunya, terus apa yang dipelajari, dan juga pengen tanya-tanya lebih lanjut sama Dokter Noni, bisa langsung kepoin YouTube-nya Dokter Noni. Di mana Oh ya Non? boleh YouTube-nya boleh Non? di Apreliano nih. Kalian atau Iya, di di April Instagramnya Noni. nanti ada linknya itu. Di Instagramnya juga ada, nanti bisa untuk langsung tanya-tanya ke Dokter Noni. Terus juga nanti teman-teman juga sih kayak seperti yang tadi sudah disampaikan Dokter Noni, kita harus tetap bisa menjaga diri kita, mulai dari diri kita, karena kalau bukan dari diri kita ya dari siapa lagi yang cinta Siapa diri lagi kita kan. betul. Dan juga kalau misal nggak dimulai dari sekarang untuk memulai kebiasaan baru, ya kapan Heeh. lagi, masa kita Kapan masih lagi? menunggu nanti sampai corona selesai kita cuman diem aja gitu, kasihan diri kita kan. Dan satu lagi sih pesan yang dari Dokter Noni, nanti mungkin juga aku sekalian promosi sih, kalau aku Oh buat boleh lagu boleh. Non sama temen-temenku kan, apa Wow. namanya, terkait untuk Gimana tuh? kebiasaan baru, nanti Noni juga bisa dengar di Heeh. Instagram aku kan, untuk ya benar, kita di situ lagunya ceritanya tentang kita saling menjaga sih, gimana kita Hmm. untuk menjaga orang lain, untuk menjaga Indonesia, kita juga harus menjaga diri kita, untuk melindungi orang Hmm. lain kita juga harus melindungi diri kita dulu. Betul betul. Dan Dan itu ya dituangkan benar lewat karena, lagu ya. iya Dan itu benar Noni, dituangkan nanti lewat bisa. lagu luar biasa. Ya, mungkin salah ya, Jadi karena lebih gini loh, kalau misal kemarin sosialisasi pakai ajakan, himbauan, peraturan, ini udah ya kayak pening banget. Terus gimana kalau kita udah buat lagu? pusing Ya udah dengerinnya. buat, nanti Hmm. mungkin teman-teman bisa nonton juga. Terima kasih Amin. Noni untuk hari ini. Mohon maaf Oke, kalau misal sama-sama. kita pembicaraannya kemana-mana, tapi semoga semuanya bermanfaat. Terima kasih sudah mau live. Aku dari Jakarta, Noni dari Papua. Semoga kita Ya, bisa segera jumpa Non di amin. dunia nyata lagi untuk bercengkrama Amin, dan amin, berbaur amin. sama teman-teman lagi. Yang Betul, betul, terakhir, betul. seperti salam kita di awal, kalau aku ucap selamat pagi semesta, Noni jawab selamat pagi Indonesia ya Non. Karena Oke, kan siap, siap. kita benar-benar dari Jakarta, Noni dari Papua, Iya, kita bener. mengarungi Dan wait. Indonesia gitu. Ya benar. Selamat pagi semesta. Selamat pagi, Indonesia. Ya, terima kasih Dokter Roni untuk hari ini. Semoga Ya, hari-harinya ke depan semakin menyenangkan. Teman-teman juga amin. semakin jaga kesehatan. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat melanjutkan aktivitas, Non. Ya, selamat lanjut aktivitas juga. Semangat semuanya. Dadah. Wassalamualaikum Semangat warahmatullahi dari Kak. wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.